Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yasihhu an-nadhru lil janin kal wasiyati lahu bal aula. Wa qala sah nadhar, demikian pula wasiat kepada anak yang masih berada di dalam kandungan, bahkan hal ini lebih utama. Tuh, jadi kalau sama istri kelihatan anak di kandungan, lihat ya, masih itu boleh diwasiatkan apa tentang tersebut itu yang akan dibagi, tentunya setidaknya harta oleh orang tua tersebut itu apabila ingin dibagi juga tersebut itu kepada janin yang belum dilahirkan tersebut itu ya. Wa qala la lil mayyiti illa liqabdi syekhil fulani. Tidak sah nadar kepada orang mati ya, kecuali kepada makam sang guru, dan penadarnya dimaksudkan sebagai ibadah di sana. Dia punya guru agama lah, dinadarkan tersebut itu, nanti aku kalau datang ke sini mungkin mau selamatan sedikit lah mungkin ya. Nah, ini jangan bilang bid'ah pula, ini ada hukumnya ya. Dikit-dikit sekarang bid'ah terus omongnya, ini payah ya. Wa arada bihi qurbatan thamma ka israji yuntafa'u bihi awit tarada urpun fayuhmalu an-nadhru ala dhalik. Ya, misalnya menyalakan lampu yang dapat dimanfaatkan ya, atau berlaku kebiasaan nazar kepada orang mati kemudian dihubungkan pada arti tersebut, dimaksudkan sebagai semacam penerangan lampu di makamnya. Kalau di tanah haram itu kan terang pak malam-malam lampunya. Kalau kita ada apa di makam kasih lampu juga supaya orang mudah apa yang dia dimakamkan malam-malam bisa kan ya, dan memudahkan tersebut itu. Orang kita ini kalau kuburan ada lampu, ada tempat-tempat duduk, mulailah ngopi di situ dia. Ya, tidak peduli dia, tidak nak beramai-ramai aja. Malah belacak pada di situ dia. Ya kan? Kalau di Pulau Jawa itu kita lihat tidak di kuburan, orang tidur di kuburan itu biasa. Tungkal mana pada tidur di kuburan tuh. Nah, ya di sana orang biasa sholat berteman lah. Allahu Akbar. Nah itulah dari beda-beda tempat tersebut itu. Kalau kepengen kuburan mungkin dikasih apa itu ya lampu malam, silakan tanam pohon-pohonan supaya kan pohon-pohonan bertasbih bagi si mayit itu. Nah untung tersebut itu kamu yang menanam tersebut itu ya di kuburan itu ya, jelas ya. Ini bernadar tentang itu. Nanti saya kalau tamat mengaji ini aku akan tanam mungkin ada 2 batang pokok mangga di situ, ya. Nah, silakan, tapi diniatkan nih situ. Siapa yang makan dihalalkan gitu. Nanti payah soalnya ada. Tapi ingat-ingat juga mangga itu. Pas kuburan tinggi, nanti anak-anak manjat, nah kuburan orang terpijak. Maka kan di kuburan itu biasa orang kan cari pohon-pohon yang tidak menghasilkan itu, ya, bunga-bunga kuburan, apa kambat apa namanya itu, yang merah itu. Ya, itu anak-anak lihatnya takut dia. Orang tuanya segan tanam di rumah. Aduh dibilang. Nah, itu cari yang model begitulah ya, bunga-bunga di atas itu supaya ya jangan sampai tertilik mata orang untuk masalah tersebut itu ya. Sekarang bunga cantik-cantik ya, hati-hati makam cantik-cantik itu nanti ada besinya bakal dikilokan kawan. Ya, ini hal-hal mesti diperhatikan. Wa ya qauli ba'dil awam ja'altu hadha lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa yasihhu kama buhita li annahu ishtahara fi 'urfihim lin nadhi wa yusrafu li masal hujrati an-nabawiyyati. Nah, ini beda pula.
ada terjadi di kalangan orang awam kita ya. Kenapa? Kami jadikan barang ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa kan orang awam ya. Ini sah sebagai nadar seperti telah dibahas karena menurut kebiasaan bahwa seperti itu adalah nadar. Kemudian ditasarrufkan untuk kemaslahatan ya bilik makam Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Aqala Subuki wal aqrabu indi fil Ka'bati wal hujrati syarifati wal masajidi thalathati anna man kharraja min mali an syai'in laha waqtadha al-'urfu sarfahu fi jihatin min jibhatiha surifa ilaiha waqtussat bihi intaha. Imam As-Subki berkata, yang lebih mendekati kebenaran menurut saya, kata beliau, adalah bahwa orang yang mengeluarkan hartanya sebagai nadar kepada bilik atau makam Nabi atau masjid yang tiga, ini Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa ya, itu masjid yang tiga ya. Dan kebiasa menentukan ditasarrufkan untuk kemaslahatan tempat-tempat tersebut, maka secara khusus ditasarrufkan ke sana habis. Jadi kalau kita kepengen ke Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa itu tidak boleh ke lain. Ya aku nak itikaf ke Mekah, dia bilang, tak boleh dirubah. Ya itu tinggi dia. Tambahan orang aku nak korban nanti di Mekah, tidak boleh ke Madinah, tidak boleh. Dia naik dari kita ke Palestina, Palestina naik ke Madinah, Madinah naik ke Mekah, tidak boleh turun. Jelas tu. Jadi hati-hati bernadar yang macam-macam yang menyusahkan diri. Paham tak? Jadi mesti bertanya tentang hal-hal itu supaya menyusahkan kita individu. Qala syekhuna fa illam yaqtadil 'urfu syai'a falladhi yattajihu annahu yurja'u fi ta'yinil masrafi li ra'yi nadhiriha. Kata guru kita tersebut berkata, kemudian jika 'urf itu kebiasaan, artinya sudah menjadi kalau bahasa kita tuh rahasia umum. Itu bahasanya ya. Tidak menentukan apa-apa, maka menurut pendapat yang berwajah adalah penentuan pentasarufan yang menggunakan diserahkan menurut pandangan yang nadir, pengurus tempat-tempat tersebut. Jadi kita kadang mau di masjidnya apa, aku bernazar kemarin kepengennya belikan lampu masjid nih, tapi lampu sudah ada. Ya terserah sama yang nadirnya itu, pimpinan masjid nih, saya serahkan uang seharga itu, terserahlah itu tadi. Boleh? Ada? Jangan bilang terserah kau lah, kau kantongin aja. Senyum deh. Tuh mesti jadi betul-betul kalau perlu ditulis di batas sini ya. Untuk Masjid Nurul Iman 2 juta rupiah untuk tuh ya, beli kipas kah, beli apa kah, beli tahu ya dah. Seandainya ditulis seandainya yang sudah cukup, maka ditasarufkan kepada yang lain. Boleh begitu ya. Ini kadang-kadang orang ada wakaf kan di masjid ini macam-macam nih, Quran ya dah, kipas angin macam-macam ya. Ini tetangga masjid dia kenduri pinjam deh, mana boleh pinjam-pinjam itu. Yasinnya apa? Ya, makanya yang wakaf itu mesti tahu, saya Yasin nih atau Quran nih saya peruntukkan wakaf ke Nurul Iman dan sekitarnya, baru boleh tetangganya pinjam sekitarnya. Tapi kalau dibilang hanya untuk Nurul Iman, jangan dipinjamkan. Jelas? Tidak boleh. Ya karena wakaf itu sampai hari kiamat namanya. Ya, hak Allah namanya, tidak boleh ngotak-atik. Jelas? Nah ini yang kita kadang tidak perhatikan tentang itu ya. Itu baru berakab, apalagi kalau bernazar, ya beda lagi. Ya itu. Wa qala wa zahirun anna al-hukma kadzalika bin nadri masjidi ghairiha. Kata guru kita berkata lagi, dan jelas seperti itu pula lah hukum pentasarufan nadar kepada masjid-masjid yang lain.
Kita kan kemarin mungkin tahun lalu kita ke sini tengok ada lampu. Kita ingat pas kita di kampung mana kita bilang kirimkan buat Nurul Iman nih 2 juta buat lampu. Ternyata sudah beli. Ya dah, nah, beritahu di garis bawah itu, bikin catatan di bawah. Nah, pengecualian, gitu ya. Itu mesti diperhatikan tersebut itu. Ya. Wa afta ba'dhum fi wa in qadallahu hajati. Ah, ini dia nih. Fa'alayya lil ka'bati kadza bi annahu yata'ayyanu li masalihiha wa la yusraqu li fuqara'il haram kama dalla alai kalamul muhadzab wa sarraha bihi jam'un mutaakhirun. Apa ini pula? Nah, sebagian ulama berkata fatwa mereka mengenai jika Allah kita katakan berkenan memenuhi kebutuhanku, hajatku, maka aku wajib memberikan sesuatu kepada Ka'bah. Nah, ini hati-hati nih, ya. Adalah wajib ditasarrufkan buat kemaslahatan Ka'bah. Memang duit kita berapa ya? Nah, dulu, ya, pesan Ka'bah, nak beli ke lampu Ka'bah boleh 51 miliar harganya, 17 juta rial. Kalau 3.000 51 M. Nah, bangkrut kau. Nah, 5 tahun jadi bupati belum tentu dapat. Udah dapat paling-paling nyolong. Tuh disinggung tuh ah. Ya, jelas ya tuh. Tuh, jadi di Ka'bah tuh mantap. Jadi ada orang tungkal bilang, "Ustaz, aku nak impak atau berhadiah buat masjid." Aku bilang di masjid tanah haram enggak ada tuh. Orang kaya punya masjid sendiri. Bos ayam, bos kambing, bos sapi, semua punya masjid, punya madrasah sendiri, baru diberikan catatan kepada Menteri Perwakapan. Iya, orang sugih dia gaji sendiri, semua lengkap. Nah kita mana? Tidak. Tuh. Jadi jangan dianggap enteng orang begitu ya. Kita di sini, alhamdulillah. Jadi kalau kena bikin masjid sendiri, bikinlah. Penting kau sanggup ada duitnya. Di Kalimantan saya lihat di daerah Muntai itu ada satu masjid besar. Itu satu orang yang bangun, pengusaha namanya Haji Hasan kalau tidak salah. Sebagian masjid itu. Ini gue bilang berapa miliar di masjid ini. Nah, tuh. Ada Nadar di Kampung Laut tuh ada juga tuh 10 tahun lalu ada saya ke situ waktu zamannya Pak Abdullah Hek jadi bupati waktu itu. Ada orang Bugis gelarnya Acok begitulah. Itu punya masjid di samping beton. Waktu itu sampai 2 miliar harganya kalau tidak salah, pakai AC. Nah, pas saya pengajian di situ saya termasuk yang dengan BKMT waktu itu meresmikan tuh ya penggunaan itu bos troll dulu ya, troll kemudian punya walet. Dia bilang kalau aku bikin bertambah dia sedekah kan bertambah banyak walet trollnya. Itu orang yakin ya. Kau masuk masjid kan enggak, orang bikin bukan main. Ya kan? Allahu Akbar. Waqala tadi ya. Sebagian para ulama mengeluarkan fatwa mengenai jika Allah berkenan memenuhi kebutuhanku, maka aku wajib memberikan sesuatu kepada Ka'bah ya. Adalah wajib tasarrufkan buat kemaslahatan orang-orang fakir tanah haram. Ka'bah lagi perlu dia tapi orang tanah haram. Ya. Payah sekarang cari orang fakir di sana. Ya. Sekolah saja bergaji di mana? Nah, imam bergaji, Bilal bergaji, semua bergaji. Paham tak tuh? Kalau kita bergajul, bukan bergaji. Ya, saya sekolah juga begitu tuh sama. Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah semua bergaji. Ya. Nanti pulang ke negara kita itu tiap tahun kasih tiket pulang balik. Nah, namanya begitu. Setahun tak lulus masih aman, 2 tahun tak di DO, drop out balik kampung. Udah gratis bodoh pula. Nah, itu. Ya. Tuntung ada situ ya. Bisa. Ada. Nah, di sana itu ada istilah kawin massal yang ada. Dulu tuh saya di sana, Pak, ada setiap tahun tuh 7.000 pasang kawin massal, gratis. Ada orang-orang sugih kaya-kaya itu yang nyumbang, ada yang dipannya, ada yang lemarinya, ada yang kasurnya, lengkap. Nah, ya, bermodal semacam coba kunci surga,
pintu surga, dah itu modal 2. Paham dah tuh? Nah, itu bahasanya. Mau tak kau begitu tuh? Ada yang gratis kan kira-kira? Mau kawin gratis? Ada yang tua-tua. Mau? Kita cuma sunatan masal ya tak? Ke sana kawin masal. Mami. Bukan yang bahagianya dah ya. Nah, itu. Ya, kalau kita tak ada lah. Manalah kawin masal? Sibuk, dia korupsi masal, bikin pasal cuma. Ya. Allahu Akbar. Kenapa tadi mau tanya tuh? Baik ya. Waqala, kembali lagi. Para ulama berkata mengenai jika in qadallahu hajati fa alayya li ka'bati kadza. Jika Allah berkenan memenuhi kebutuhanku, maka aku wajib memberikan sesuatu pada Ka'bah. Adalah wajib ditasarrufkan buat kemaslahatan Ka'bah. Ya, tidak boleh untuk orang-orang fakir tanah haram. Nah, mana tuh duitnya? Untuk Ka'bah. Ulang, Ka'bah itu ada yang penjaga sejak zaman Nabi sampai sekarang marga itu. Bani Syaibah namanya. Nabi juga kalau minta izin tuh untuk sampai sekarang raja meminta izin kalau membuka Ka'bah itu setahun sekali kan minta izin dengan marganya itu. Bani Syaibah. Ya, Bani Utsman, Bani Syaibah bawahnya itu, yaitu bukan Utsman bin Affan, bukan, itu marganya. Dan digaji itu turunan-turunan itu. Ya, itu ada tentang mereka begitu. Demikian menurut petunjuk uraian Al-Muhaddab nama kitab karena Imam, dan yang dijelaskan oleh segolongan ulama mutaakhirin. Wa qala walau nadara syai'an lil ka'bati wa nawasarfahu li qurbatin muayyanatin kal israji ta'ayyana sarfuhu fiha in ihtija lidalik wa illa bi'a wa surifa li masalihiha kama istadharahu syekhuna. Apabila menadarkan sesuatu buat Ka'bah dan menentukan arah pentasarrufannya pada ibadah tertentu, misalnya lampu penerangan. Ya, dulu nih kisahnya nih. Sekarang terang semua. Sekarang jarum saja nampak di bawah tuh. Paham tak kau? Tuh. Ya. Dulu masih ada lampu sampai Ka'bah tuh, kita datang tahun 70 sekian tuh masih ada. Di Hijri Ismail tuh lampu berdiri begitu. Di bawahnya itu pasir semua tuh, batu kecil-kecil. Nah, sekarang kan sudah pakai marmer semua. Zam-zam masih masuk ke bawah dulu, ada sumur. Sekarang kan ada lagi rata semua. Sekarang yang ada di situ cuma satu, maka Ibrahim aja lagi tinggal. Ya dulu bukan main. Kalau tidak diperlukan lagi, maka mandur bih dijual dan uangnya ditasarrufkan untuk kemaslahatan Ka'bah. Tuh. Demikian yang dianggap zahir oleh guru kita. Jadi kalau berubah, tentu penggunaan juga Ka'bah juga. Ya. Wa qala walau nadara israja nahwi syama'in aw zaitin di masjidin sahha in kana thamma man yantafi'u bihi walau ala nudurin wa illa fala. Nah, ini dulu tak punya lampu, lilin kah? Apabila nadar menyalakan lampu lilin atau minyak zaitun dalam masjid, nah, sekarang ada lagi ya, ya ada, adalah sah jika di sana ada orang yang memanfaatkannya walaupun hanya jarang sekali. Kalau tidak maka tidak sah. Kita sering mati lampu tak? Beli lampu apa? Lampu cas apa namanya? Belilah, mana beli? Silakan. Tapi kalau beli lilin sekarang coba kok terbakar masjid, ini karpet semua nih. Ada tuh. Jadi sekarang berbeda. Nadarnya ya silahkan, tapi penggunaannya beda. Belikan lampunya nih. Silahkan dikumpulkan di situ ya. Belikan mic-nya, silahkan dirubah. Ya, kenapa? Mana mic itu kalau ada yang mau bertanya, mana dari ambil? Ya. Walau nadara ihda'a manqulin ila Makkah lazimahu naqluhu wa tasadduqu bi'ainihi. Apabila nadar menghadiahkan barang bergerak ke Makkah, ya,
maka berkewajiban membawanya ke sana. Lalu barang itu pula dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir fuqaril haram. Malam yu'ayyin qurbatan ukhra katati bil ka'bati fayasrafuhu ilaiha. Jika tidak menentukan untuk amal ibadah yang lain, misalnya mengharumkan Ka'bah, maka ditasarrufkan untuk ini. Tuh, minyak Ka'bah itu, minyak haruman itu bukan main tuh. Minyak gaharu yang digosok tuh. Kalau kita tak terbeli, kau rasa macam beginilah besarnya, kapak berapa mili gini, nah gini, itu harganya sudah 1.000 rial. Sekali gosok tuh mungkin kalau yang buat Hajar Aswad tuh mungkin setengah kilo kali minyaknya itu. Nah jadi jangan bayang-bayangan kita minyak itu, ya minyak misk lah, minyak itu minyak apa? Ada misk, minyak apa? Yang daripada kijang atau ambar dari ikan tuh. Ada minyak wangi, ampun, atau gaharu, ampun harganya ya. Itu untuk silakan kalau anda ke situ. Jadi boleh nazar tapi pikir dulu, jangan nyusahkan diri. Aku bernazar nak belikan payung Masjid Haram atau Masjid Madinah tu. Iyalah kau beli sikok itu tak cukup masjid ni beli. Yang besar masjid payung apa nama itu Yang tenda yang bergerak satu tu. Sikok itu 2 masjid. Sebesar satu itu sebesar ini lah. 20 kali 20. Ya kan? Nah, pernah tengok kau kan tengok di apa? Tengok di HP tu kan? Ya. Yang namanya itu kan nak belikan payung Masjid Madinah. Habis payung kau sekampung. Ya, jadi bernazar tengok-tengok juga, jangan sampai bernazar nyusahkan awak sendiri, paham? Wa 'alan nadhiri mu'natu isalil haddi mu'al mu'ayyan ilal harami. Biaya pengangkutan hadiah yang ditentukan untuk tanah haram. Fa in kana musiran ba'a ba'dahu li naqlil baqi. Fa ta'assara naqluhu ka'uqarin aw hajarin raha ba'ahu walau bighairi idzni hakimin wa naqala thamanahu wa tasaddaqa bi 'ala fuqaril haram. Hadiah. Pembiayaan pengangkutan hadiah yang ditentukan untuk tanah haram adalah tanggungan penazar kita. Kan pesawat banyak kan? Nah, Pak Bupati dibilang aku nak nazar. Nah, tahu dah ya? Satu mobil dari Kuala Tungkal, merek Pajero katanya tak? Ke sana dibawa. Bawa mobil sudah 1 miliar, berapa bawa mobil ke sana tuh? Ada mesti yang coba-coba. Ya, tak boleh dibedakan ke lain larinya kalau tanah haram itu. Tak boleh. Mesti ke sini. Itu. Saya dulu ingat ada orang jemaah haji. Ini mertua Sandiaga Uno nih, aku tahu. Namanya Haji Marzuki. Itu orang Betawi. Itu bukan main, tuan tanah dia, orang Betawi. Ya, rupanya menantunya nih Sandiaga Uno ini, orang Riau. Saya dulu kalau bawa haji di Plus itu dia setiap datang bawa beli mobil JMC Chevrolet yang besar tuh, ya macam minibus besar itu sekian ratus ribu rial harganya. Dia kedutaan yang bawa, setengah bulan dipakai untuk haji, diserahkan sudah kedutaan untuk orang sana, karena di kedutaan Indonesia tiap tahun dia sebiji mobil yang datang. Wah ini ternyata bos besar rupanya Jakarta ya. Itu tadi. Kalau kau jangan coba-coba, baru bos nasi goreng, bos air mah aqua. La ilaha illallah, coba bernazar ke situ. Iya. Ada Haji Marzuki, saya ingat itu mertuanya Sandiaga Uno. Kok sudah dia jadi menteri? Oh ini mertuanya, bilang iya. Itu Haji Marzuki namanya. Ingat tak masih ada atau tidak? Ya. Orang tuh begitu dulu ya perginya. Kan main hadiah sebiji mobil, mungkin miliaran lebih. 7 bulan makanya diserahkannya itu untuk orang di sana. Ya Latif. Kenapa tuh? Ada yang mau tanya lagi? Takut bertanya kalau sudah masalah duit ya. Bakal tekor, saya bilang kalau benar ini.
Biaya pengangkutan hadiah yang ditentukan untuk tanah haram adalah tanggungan penadar. Bila ia orang melarat, jadi maka bisa dijual sebahagian untuk menutupi biaya itu. Dulu waktu nadar berduit banyak, pas nadar sampai, itu susah, jual sebahagian itu untuk ada biaya pengangkutan yang dinadarkan tadi. Dosa jauh-jauh lah kita. Kalau daripada dua diam, dia ke nurul imannya. Ya, sepeda motor nampaknya bilang kaum masjid Nurul Iman tak ada, dibilang punya motor, jadi buat kesana kesini jam pondok lah. Ditulis nanti ini untuk Nurul Iman, dipakai oleh kaum masjid, silakan ya, dicat, tulis samping itu. Nah, ya boleh. Kalau tak dicat dijual kaum kakek. Kan di pondok kan begitu kita biasa. Di pondok itu ada hadiah sepeda motor untuk keperluan pondok. Ya, ada. Atau mobil sekali dah. Tuh biji mobil Nurul Iman ada. Tuh di depan mobil. Mobil Nurul Iman, jangan mobil orang numpang. Itu mobil siapa numpang itu? Betul tak? Ingat tuh, ini aku panitia masjid, aku beritahu nih, berusaha kalau kau diamkan tuh. Bayar tak tuh dia? Iya. Hubungan itu kan sengnya beli itu berapa duit? Duit siapa? Wakaf muslimin kan? Hitung parkir per jamnya berapa? Misalnya 5.000, 24 jam ambil duit nih. Kalau tak ada ngambil nanti aku gunakan. Tahu? Aku tengok ada 2 mobil, kadang 3 di situ. Betul. Mana tuh pengurus ini, komandannya? Nah, tak ada ngaji takut ya, mungkin malam ini kena batu kalau kena. Ya, jangan dibiarkan saudara berdosa. Tuh yang nonton, mudah-mudahan yang naruh mobil tuh dengar kupingnya nih. Daripada kau berdosa terus, paham tak? Udahlah naruh sembahyang tidak di masjid. Nah ini udah main-main nih, ajak berkelahi. Ya apa ya tuh? Tak apa aku sampaikan ya. Enak kau. Kalau ke rumahku aku cabut ban kau. Tahu tak depan rumahku aku taruh. Ada yang bertanya tuh? Baca. Yang kecil depan duduk. Waalaikumsalam. Nih di depan duduknya. Awak dah kecil hilang di belakang duduk. Ya. Naam. Ada pendapat seseorang yang menyesal lahir menjadi WNI karena aturan di Indonesia yang semena-mena. Apakah menyesal menjadi WNI ini termasuk menyesali takdir? Itulah kata orang tadi. Ada bahasa, dengar ya bahasa orang dulu. Ya, jangan salahkan ibu mengandung, tapi kau tanya bapak yang punya burung. Paham? Nah itu sajalah aku jawabkan. Ada pula nyesal jadi WNI. Nah kau saja ada India, Pakistan, Arab, nah jadi Indonesia, malahan dia mengaku pula nak turun Nabi, nak ambil negeri Indonesia nih, kita negara Tarim yang kedua. Betul? Ada dari HP itu. Nak dari Yaman kedua, betul tak? Ngaku-ngaku dia, numpang tuh begitu. Ini ada orang nyesal. Sama lah namanya. Tak suka apa Allah berikan. Syukurlah kalau Indonesia ini. Dia tak paham. Rasulullah bilang, di mana lahir kamu, di mana meninggal kamu, itu untung. Lain lahir, lain meninggal, itu mati syahid. Rasulullah mengatakan, dengar nih, satu ketika ada orang Madinah meninggal di Madinah. Apa kata Rasulullah? Orang Madinah meninggal di Madinah. Mantap tuh kan? Kata Nabi, ya laitahu mata min ghairi maulidihi. Alangkah untungnya kalau dia mati bukan di tempat kelahirannya. Hadis nih mata ghurban, mata syahidan. Orang mati di asing itu bukan kampung halaman, mati syahid. Kata Rasulullah SAW, nanti dari tempatnya diukur tuh tambahan sorga tuh di mana dia meninggal dunianya. Jadi jangan heran kau, orang Padang mati di Tungkal, balik ke Padang tuh bodoh. Takut dia bilang di Tungkal ini licak, memangnya malaikat nak urusan itu. Masukkan sempalkannya di bawah tuh dah. Apalagi kan takut kadang kan wasiat ke sana. Ya udah dimanapun juga Allah, itulah keuntungannya. Ada orang wasiat kan busuk tuh jenazah akhirnya. Aku kasihan ada seorang murid kita, mudah-mudahan sehat lah. Itu di rumah sakit Matahir ya. Itu sekarang lambungnya itu. Kasihan ya. Saya lihat aja di HP itu menangis, lihat ya. Kan main udah anak-anak datang ke sana. Bukan main. Itu aku bilang, dia bilang orang-orang itu kalau mati sakit enggak apa-apa, aku bilang. Orang mati sakit mati syahid.
Nah, jadi kalau nanggung itu jangan kau kesal. Allah berikan keuntungan kepada Muhammad SAW. Apapun kata Nabi, apa kata Rasulullah SAW, bahwa amra kullu mu'minin ajabah. Aku ajaib dengan orang mukmin. Kenapa? Kalau dia mendapatkan keuntungan, dia syukur. Kalau musibah dia akan sabar. Itu orang mukmin. Nah, di mana saja Allah berikan sudahlah itu nanti. Maka ada orang silah dulu. Apa dia bilang? Kalau keluar itu dari rumah apa dia bilang? Bukit ku junjung, apa dia bilang? Bumi apa? Bumi ku pijak, lagi ada tuh kan? Iya, itu sajalah. Nah, wasiat pula kalau mati, taruh ke situ. Dah mati lempar kau ke sungai Taguna lah kau. Ya, sudahlah, jangan sudahlah hidup nyusahkan orang, mati nyusahkan orang. Ini dia bilang sudah hidup nyusahkan orang, mati nyusahkan orang pula. Ya. Paham tuh? Nyesal dari WNI ya? Kenapa tak nyesal jadi umat Nabi Muhammad sekali? La haula wala quwwata. Orang nak jadi diam negara sini ha. Kau nak tidak? Ya tak? Tuh. Itu saja lagi. Dengan lagu Kos Plus itu. Dia bilang, Indonesia ada batu dan kayu jadi tanaman. Ada lagunya itu. Kau pula. Ada lagi mau tanya tuh? Kenembat lah. Nah, syukurlah, alhamdulillah ala kulli hal. Kita dulu kecil-kecil tanya orang tua. Nah, itu Tanjung Jabung, Lembang Nibung. Ya, tapi ulin banyak, jembatan ulin baru satu tuh ya, ulin pas kebakaran habis semua dah. 60 baru kita meninggal yang kebakaran habis tuh, tempat Cereman dah pada satu. Malam raya puasa tuh awak lari sampai kepada 9 sana. Tum katanya dah, malam puasa raya. Besok Allahu Akbar, tinggal carana kolor lagi tinggal. Ya, 6 hari kebakaran tuh apinya tidak. 6 Syawal tuh orang berangkat ke Mekah pula saudara. Ya kan? 6 Syawal mak bapak kita berangkat ke haji itu pakai kapal Bantam dulu. Ada Bantam kan? Dan pakai lampu ke Jambi. Tuh. 6 Syawal berangkat. Umat tak siap dah bakaran, pindah ke Sialang kami sana. Ada saudara ke. Itu dulu. Paham? Enak kita sekarang. Sehari semalam ke Jambi baru sampai. Nanti dari Jambi ke Tanjung Priok 4 hari 4 malam baru sampai pula. Pindah kapal besar pakai Sahara, sebesar ini Saharanya. 2 minggu baru sampai Djibouti, sehari semalam baru sampai ke Jeddah. Terus dulu, tapi nikmah rasanya, ya, amai. Pergi haji 5-6 bulan. Sekarang haji seminggu, haji kilat. Ya, maka dapatnya kilat kan juga. Tuh pergi umrah tuh kaum dah. 2 minggu tak ada apa-apa tuh. Ya, cuman peci saja haji, hati belum berhaji. Ya, ada yang banyak haji itu kan, kelakon masih lanji. Betul apa betul? Bosnya aja berjoget menyanyi dengan ST12. Jenggong nih Betul apa betul? Gawat Ustaz ini dia bilang. Ikut kemana nonton ya? Nonton semua muka-mukanya nih. Pergi semua tuh ikut menyanyi dah. La ilaha illallah. Ada yang mau tanya lain tuh? Ada yang tanya nih? Tak ada dia. Bakal kena singgung teruk dia bilang ya. Baik, aku baca nih. Ya. Wa qala wa hallahu imsaku biqimati aula wajhani. Walau nadara salata fi ahadil masajid thalathati ajza'a ba'daha an ba'din kal i'tikafi. Ya. Dan apakah nazir, bukan nazir masjid ya, orang yang bernazar Simpail sendiri diperbolehkan membelinya atau tidak? Di sini ada 2 wajah pendapat. Apabila nazar melakukan salat atau i'tikaf di salah satu masjid yang 3, apakah Masjid Haram, apakah Masjid Nabawi, apakah Masjid Al-Aqsa, ya, maka telah cukup dilakukan di salah satunya yang manapun. Jadi kalau 3 masjid nih, aku nak 3, satu boleh? Ya, nak Masjid Haram kah, ya, Madinah kah, Palestina, nggak boleh satu di antaranya. Nah, tapi tidak boleh ke aku ketika 3 nak ganti Istiqlal, tidak bisa. Nah, itu dah. Apalagi Nurul Iman. Paham tak kau? Orang sekarang kan banyak Ramadan tuh i'tikaf tuh ke Istiqlal tuh banyak orang kampung-kampung. Ke Mekah sana orang tua-tua tuh. Karena dia punya penganan sehari 3.000 apa 3.000 4.000 buat membukakan orang berpuasa. Antri ya.
Nah, atau karena itikaf di Masjid Dian Al-Mahri Depok gitu. Setiap hari 20.000 kasih makan orang. Ya. Aku pergi di situ nengok yang kubah emas itu dulu. Ya. Tahun 2008 Ustaz ke situ. Lihat ya. Ya kubah emas itu. Mak janda yang bangun. Bat kan? Saya meninggal dah. Allahyarhamha. Ya. Ada gitu. Nah, itu sebagai sambil-sambil tentang masalah orang bernazar itu ya. Jadi, balik lagi dikatakan. Apabila nazar melakukan salat atau i'tikaf di salah satu masjid yang 3 Masjid Haram, Masjid Aqsa dan Masjid Nabawi, maka telah cukup dilakukan di salah satu yang manapun. Ya, tuh. Tak bisa Nurul Iman kau bikin. Aku balik Masjid Haram, Masjid Nurul Iman tak sama, mesti ke situ. Nah, jadi bernazar itu belajar yang menyusahkan diri namanya. Paham? Ya. Wala yaj'u alfu salatin fi ghairi masjidil madinati an salati nadaraha fihi ka'aksihi kama la yujzi'u qira'atul ikhlasi an sulusil Qur'an al-mandhuri bih. Apabila belum mencukupi melakukan 1000 kali salat di lain Masjid Madinah, Masjid Nabawi sebagai ganti 1 kali salat yang dinadarkan di sana, demikianlah pula sebaliknya, sebagaimana pula belum mencukupi dengan membaca surah Al-Ikhlas sebagai ganti sepertiga Al-Quran yang dinadarkan. Nah, tuh. Karena kalau masjid Nabinah itu satu di situ 1000 masjid kita, coba sanggup tidak kau melakukan tuh? Kalian nak lakukan juga? Ya, 1000 maghrib 1000 kali habis waktunya tuh. Ya ada. Nah, tuh. Sama ibaratnya orang meniatkan kan Qul huwallahu ahad sulusul Quran 3 kali bernazar bilang cukup sequran, tak bisa. Mesti selesaikan Qurannya. Ya. Orang baca 3 kali disamakan dengan setelah Quran, sulusul Quran. Tapi maksudnya apa? Bukan yang bernazar. Yang bernazar itulah mesti selesaikan 30 juz Al-Quran. Karena Imam Ali karamahullah dulu dijodohkan dengan 3 itu. 3 kali baca surat Al-Ikhlas. Ketika dengan Fatimah ya. Tuh. Kata Nabi SAW, siapa yang paling cepat baca Qurannya nih? Apa? Semua, ada yang sebulan, ada yang seminggu, ada yang 24 jam. Semua kehebatan masing-masing. Tahu Ali sebentar aja, nah sekian menit sudah. Tuh. Dia muda, tapi politiknya pandai. Udah lama-lama kau nih bilang, ya, Nabi sayembara nak cari menantu. Nah, siapa yang cepat? Sekarang mana sayembara? Bukan ada sayembara begitu. Sekarang enggak. Sekarang sayembaranya yang nak tebal kantongnya, walaupun bapaknya maling. Betul apa betul? Tahu-tahu baca-baca, Ali cuma diam sekejap. Saya sudah kata Ali. Ini model. Tuh. Iya dibilang saya cuma baca 3 kali surat Al-Ikhlas. Apa alasannya? Rasul bilang, ya Qul huwallahu ahad itu sulusul Quran, sepertiga Quran aku baca 3 cukup dah. Nah, kalah yang tua-tua tuh. Nah, ini mudah-mudahan pandai. Ya, tapi kalau bernazar Quran sebiji, kita baca 3 Qul huwallahu tidak bisa. Sama orang baca muqaddam kemarinnya. Mudah-mudahan nih setiap Jumat muqaddam kan 30 juz tuh. 3 juz sekali kan? Sudah kita baca bertiga aja bang, selesai balian 50.000 ya. Tidak bisa, mesti 3 juz ya. Itu. Paham? Kalau 30 juz berarti 10 orang lebih. Jelas beda nazar dengan untuk mengumpulkan hal-hal itu ya. Kenapa? Wa man nadara ityana sairil masajidi wa salatu tawfihi shalla haitsu syaa walau fi baitihi. Nah, ini lain pula nih. Barang siapa nazar untuk mendatangi dan sholat di masjid-masjid selain yang 3 di atas tadi ya, jadi Makkah, Madinah dan Palestina, maka cukup dengan sholat di mana saja walaupun di rumahnya sendiri asal sembahyang. Aku nak bernazar nanti nak salat duha di Masjid Nurul Iman 4 atau Masjid Agung, silakan ke mana? Sudahlah kalau sempat di rumah aja lah. Silakan. Tapi mesti salat, ngerti? Kalau 3 masjid tak bisa. Ya.
walau nadara tasadduqa bidirhamin lam yujzi anhu jinsun akhar. Walau nadara tasadduqa bimalin bi'ainihi zala an milkihi. Wa qala, apabila nadar bersedekah 1 dirham, ya, maka belum mencukupi dengan memberikan uang jenis lainnya. Dan dirham itu uang perak. Ya, sekarang uang perak itu yang tinggi itu uang perak, saya tahu itu uang Yordania. Aku ingat dulu 1 Yordania itu 6 rial. Tuh, 6 rial. Tapi Kuwait lebih mantap. Kuwait itu satu dinar Kuwait itu $4 Amerika. Berapa tuh? Kalau 15.000 60.000 dah. Kalau 16.000 64.000, itu baru 1 dinar Kuwaiti. Sekarang uang kertas semua. Ya ada? Nah tuh. Jadi yang macam-macam aku nak sedekah ke Masjid Nur Iman, $1 juta. Bukan macam $1 juta. $1 juta itu kan 15 miliar. Bangkrut kau. Jadi ingat-ingat tuh angkanya itu ya. Ya. Apabila nadar bersedekah 1 dirham, maka belum mencukupi dengan memberikan uang jenis lainnya. Tak boleh. Rupiah ya rupiah. Ya. Bila nadar bersedekahkan satu harta setelah ditentukan yang mana, maka yang itu terlepas dari hak miliknya. Kemenadar nih, Masjid Nur Iman pengurus ini datang ke tempat saya, ke kedai saya. Saya bernadar untuk masjid ini. Silakan pilihnya cuma dia milih dewek yang punya masjid. Ini kurang ini. Sudah, 1 aja ambil. Ambilnya lampu yang besar-besar itu tuh yang di tengah tuh. Terus tahu kau ya? Ini berapa juta nih? Ayah kau tadi. Untuk lebih masjid. Tapi tidak boleh melampaui PlayStation. Tahu? Diurungkan nazar itu. Ngerti? Falau qala alayya an atasaddaqa bi 20 dinaran wa ayyanaha ala fulanin aw in syufiya maridi fa alayya kadzalik malakaha wa illam yaqbidha wa la qabilaha bal wa in radda falahu tasarrufu fiha wa yan'aqidu haulu zakatiha min hinin nadar. Bapak ni adan ya. Tar lagi. Apabila nadir, orang yang bernazar, ya, berkata bagiku wajib bersedekah 20 dinar untuk si fulan, ya. Atau jika penyakitku sembuh, maka bagiku wajib bersedekah 20 dinar buat si fulan, ya. Nah nih, maka si fulan memilikinya sekalipun belum menerimanya, haknya dia. Ya, serta tidak menyatakan kabulnya. Haul zakatnya terhitung sejak pernyataan nadar tersebut itu. Haul tahun dulu. Ya, aku nadar nanti kalau kitab selesai, kata kau bilang aku akan belikan HP nih sebiji buat penyiaran baru, tapi yang merek Apple. Panjang kuping kau. Ya. Karena yang murah 15 juta itu Apple-nya baru sudah kena gigit di gambar itu gigit itu. Kalau yang Apple-nya sempurna ampun harganya. Kan Apple itu gambarnya gigit kan? Kena gigit begitu harganya. Kena gigitnya kau tak boleh ke lain. Mudah-mudahan ada yang berniat gitu ya. Tadi dia bilang kalau baca kitab di masjid nanti kita tambah lagi HP 1. Dah bagus ini untuk nyiarkan. Apalagi kalau berikan paket nggak ada. Ini budak ini berpaket semua nih. Paket mesti ada pocket. Tahu? Pocket itu kantong tak berduit. Jangan pickpocket, nyolong namanya. Naam, baca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara melepaskan nazar bagi orang yang tidak melaksanakannya? Ya Allah, berdosa pertama tuh kecuali bernadar yang bukan hak milik dia. Nah, aku bernadar nih kalau aku tamat kitabnya Pastor Mu'in ini aku jual Masjid Nur Iman. Gila berurusan dengan orang pengurusnya. Ya, itu nazar berdosa namanya. Ya, hati-hati. Ada orang bernazar nanti kalau aku bernazar bulan ini kalau selesai kitabnya aku akan pergi, dibilang ketembilahan lah anak nak ziarah kepada guru Sianu. Pas gelombang kuat, ayo
pas bulannya. Pikir bagus itu, jalan mesti. Tapi kalau ada membahayakan itu mesti diperhatikan. Karena kehidupan manusia lebih utama diperhatikan daripada merusak tersebut itu ya. Tuh, melepaskan gimana? Orang ini kan bernadar tuh orang loke sebetulnya. Orang pelit, bakhil, kikir dan kedekut. Dia nak bernadar tuh karena mau dapat sesuatu lebih daripada yang dikasih. Itu saja. Seandainya aku, ada orang menyanyi dulu, dengar aku bilang. Ada sih. Kalau saya si Musin al atas suka salah. Dia ada al bawah sekarang ya. Apa dia bilang? Atau muda. Dia ingat pas orang tuh sudah kawin ternyata udah jadi janda. Apa dia bilang? Seandainya aku tak dapat gadisnya, walau jandanya pun juga aku masih mau. Ada lagunya dulu tuh. Ada? Itu cinta buta namanya. Paham kau? Ketemu kan janda kan? Jadilah daripada tak ada. Kata dia, botak kau. Tuh, ada lagu dulu. Itu ada lagu kecil-kecil kita dengar. Seandainya aku tak dapat gadisnya walaupun janda pun aku masih mau. Dia bilang, gila tak kau? Kenapa lagi? Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya di sebelah kanan? Ikut dia. Dia pasti ada pesanan deh. Nak tanya apa kau? Adzan deh. Dah, kalau adzan selesai tunggu saku dah ya. Tinggal kau lagi aku sampaikan dah. Kalau katanya itu dosa aku dapat pahala, walau urusan kau. Iya, itu mudah-mudahan manfaat pengajian kita. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala masil umurana. Allahumma sil umurana. Allahumma sil ibadil salihin wa sallallahu Muhammadin. Walhamdulillah wa min taqabbalallahu minkum minna